yang tadinya akrab, yang tadinya nongkrong bareng sama gua, yang tadinya menyapa gua, tiba-tiba ketika gua resign dari band ini, mereka Gokil, seperti nggak mau kenal gua. gokil. Ada beberapa orang yang bilang, "Lu bodoh banget," Ya, gitu. "Manggung lo udah ketahuan berapa, tapi lo lepas," gitu. Energi gue semua terkuras, gue lakukan semuanya dengan hati, tapi ada yang gue lupakan. hmm, Salah satunya adalah keluarga gue. Gue nggak punya solusi lain nih, gitu. ya, ya. Apa yang mesti gue lakukan nih Tuhan, gitu kan? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Tapi ngomongin soal doa di badai ya bro. Hmm, Gue jadinya keinget, of course kalau misalnya ngomongin badai sama Tuhan Yesus, hmm, itu adalah ketika dia meredakan badai gitu iya, kan. iya, Gue gak tahu nih apakah ini pernah menjadi sebuah, ada orang yang pernah ngomong ini sama lo atau hmm, enggak gitu. Tapi di hati gue itu kayak gue pengen menyampaikan ini sih. hmm, Mmm, jadi pas kalau misalnya di Markus, 4 ya kalau nggak salah, iya hmm, Markus 4 ayat 39, itu ketika murid-murid Yesus tuh semuanya pada pada panik gitu, hmm. "Wah gila ini, ada badai," Iya, segala iya, kayak iya. gitu, gimana mereka panik dan Markus Yesus, berapa tadi? 4 ayat 39. Oke. Dan habis itu semua lagi pada ketakutan, semua lagi khawatir dan lain-lain gitu ya. Dan habis itu murid-muridnya semua pada datang ke Hmm, Yesus, hmm, dan habis itu, "Yesus bangun bangun bangun." hmm, Kita, "Lu nggak peduli kalau misalnya kita bakal mati," gitu kan. hmm, And then, Tuhan Yesus akhirnya dia ke perahu dan dia bilang sama badai, hmm. Diam. "Quiet, be Iya, still." iya. Right? Dia ngomongnya like literally, "Quiet, be still." Dan, ini juga, be still itu sebuah kata juga yang dipakai di Mazmur 46 ayat 10 gitu kan, yang ketika, Tuhan bilang, "Be still and know that I am God." Hmm, Dan gak tau nih, gua justru ngeliat ada sebuah kekuatan ketika lu lagi tenang, in the quietness gitu. Quiet and be still. Ketika lu lagi ada dalam sebuah ketenangan, sebuah, eee, ya apa ya, kesunyian, hmm, be still and that quiet place gitu ya, lu akan mendengarkan Tuhan dan di situ lu bisa mendapatkan kekuatan lu gitu. hmm. Makanya di, Yesaya 30 ayat 15a, dia bilang, "This is what the sovereign Lord, the Holy One of Israel says, only in returning to me and resting in me Hmm, will you be saved. In quietness and confidence is your strength." hmm. Justru ketika lu, ada di quietness tersebut, lu akan mendapatkan kekuatan baru sih. Iya. Dan gue ngerasa kadang-kadang kalau misalnya, nggak tahu tadi nih di hati gue nih kayak, tolong dong sampein ini ke badai gitu. Hmm, Kayak ketika apa ya, dibilang badai pasti berlalu lah, hmm, lu sering overthinking dan hmm. lain-lain. Dan emang kadang-kadang Yesus sendiri juga suka ngomong ke badai gitu, Iya, "Quiet, be iya. still." Gak usah dengerin orang-orang di sekitar lu ngomong apa, jangan khawatir, mereka nggak punya kekuatan, kata-kata mereka nggak punya kekuatan atas lu, Iya. hanya, kata-kata gua, kata-kata Yesus itu yang mempunyai kekuatan atas lu. And what did I say in the Bible about badai? Quiet, be still. Thank you banget nih, wah ini sangat Udah ada yang pernah bilang itu belum? blessing. Belum sih, justru sebenarnya karena, lu tadi ngomong ke gua akhirnya gua menyadari bahwa memang sebenarnya gua itu bukan orang yang terlalu bisa tutup telinga Wow, sama pendapat orang. ya, Karena gua menyadari bahwa pekerjaan gua, karya gua dinikmati banyak orang, sehingga sepertinya orang punya, dalam tanda kekuatan. kutip, "punya kekuatan, punya kuasa" untuk Ya, justifikasi gua gitu. ya, "Wah ini kurang ini kurang ini kurang," gitu kan. Padahal setelah lu ngomong tadi, ya memang betul. Jadi gua memang menyadari bahwa selama ini gua memang kurang tenang untuk itu, gitu. wow, Gua kurang tenang, gua kurang melihat sesuatu yang sebenarnya yang Tuhan siapkan di depan secara visi ya, ya, secara visi. Jadi gua mungkin pemandangan gua sampai hari ini ya nggak visible ya, gitu kan, yang seperti yang Tuhan mau berikan ke gua. ya, Tapi memang, ketika gua dilatih sama Tuhan gitu selama ini adalah terutama pada saat Covid kemarin tuh ya, pada saat mmm, pandemi kemarin. Kan kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh, di rumah nggak bisa dia kerja nggak bisa, segalanya nggak bisa. Bahkan
Gua di studio gue tuh gua hanya bilang sama Tuhan, eee, "Ini gimana ya kelanjutan ini semua?" Gitu kan. Karena gue istilahnya orang bilang mantap, makan tabungan, Bro, iya kan? Iya iya. Makan tabungan. Jadi gue bilang, "Gimana Tuhan?" Maksudnya, apa yang harus gue lakukan sekarang gitu. Terus Tuhan bilang gini sama gue, "Selama ini saya udah tolong kamu, saya udah kasih kamu bakat, saya udah kasih kamu mungkin, ya keterkenalan mungkin, Ya. saya udah kasih kamu rejeki, finansial, kesehatan dan lain-lain. Kamu masih raguin saya gitu. Wah, Kamu ya. masih raguin saya. Ketika apa yang di dalam hidup kamu yang saya nggak hadir." Mmm, Nah di situ gua bener-bener, ya gua bener-bener terharu dan gua bener-bener nangis di studio gua sendirian ya. wow. Gua bilang, "Iya Tuhan ampunin, ketidakpercayaan gua." Dan akhirnya gua bikin sebuah lagu pada saat gua pandemi itu, Ya. lagu rohani judulnya Perjalanan Iman. Wow. Nah Perjalanan Iman itu gua buat atas dasar itu tadi, Mmm, Tuhan bilang, "Di mana perjalanan iman lu? Gitu. Kenapa mmm, lu musti takut dan lu musti raguin gua?" mmm. Dan itu juga seperti powerful yang sangat kuat banget Ya di masa-masa pandemi itu akhirnya gue bisa ya berjalan, seperti biasa lagi, ya tiba-tiba dikasih rejeki lagi sama Tuhan, ya dari, lagu atau dari pekerjaan-pekerjaan yang nggak harus gua ya manggung, nggak harus keluar, tapi gua tetap bisa ya. dapatkan penghasilan. Itu sih, satu-satu gue selalu tertarik gitu ya, Yesus ngomong apa ke siapa Ya gitu, ya dan, apa yang kita bisa tangkap dari situ. ya ya Yesus pernah ngomong sebenarnya ke MC, ya, di Alkitab di Injil gitu ya, di Yohanes ketika Yesus lagi ke pernikahan, mmm, itu ada tulisannya Master of Ceremony gitu. Jadi gue yang oke. kayak, wow, job-nya ternyata udah ada dari Iya dari iya, 2000 tahun yang lalu gitu si MC ini. dan itu pekerjaan yang alkitabiah ternyata ya. Ternyata begitu ya. Selain prostitusi juga ternyata MC juga ada gitu, Iya iya dan iya tax iya. collector gitu kan. Yes 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 yes. Nah, tapi, eee, gue jadi ngelihat juga sekali-sekalinya Yesus ngomong ke badai, Mhm, yang dia ucapkan adalah, "Quiet, be ya, still." I think that's so good gitu ya, yes, kayak itu directly ke elu banget gitu Bro. iya iya, Quiet, be still, and know that I am God, iya gitu. iya Gak iya usah dengerin kata-kata orang, tapi lo hanya dengerin kata-kata gue ya, tapi lo harus bener-bener quiet and be still, iya untuk bisa ngedengerin kata-kata gue gitu. iya Jadi kayak ketika lo tadi ceritain, lo di studio, iya. sendirian, Gue sendirian, nangis, yes, di dalam ketenangan dan kesunyian lo itu gitu ya, walaupun hati gak tenang, iya tapi di situ dia berbicara ke lo gitu. iya. So Jadi gue beautiful. bener-bener menemukan suara Tuhan itu bener-bener ngomong sama gue saat gue hampir menyerah udah. Gila. Ya Gue nggak punya solusi lain Nil, gitu. ya ya Apa yang musti gue lakukan nih Tuhan gitu kan. Karena secara hidup, gue harus hidupin keluarga gue, ya apa yang musti gue bayar, gue tetap harus bayar gitu kan. Tapi gue tidak bekerja pada saat ya. pandemi itu. Dan ya udah Tuhan bilang, "Apa yang menjadi urusanku adalah urusanku. Wow. Apa yang menjadi urusanmu lakukan apa yang kamu bisa." Dan akhirnya Bro, selain gue bikin lagu rohani itu, gue bikin lagu untuk, Covid-19 juga. Oh wow. Judulnya Kuatlah Bangsaku. Mmm, Itu keisengan gue sebenarnya. mmm. Gue posting di YouTube dan udah gue posting aja, gue nggak berharap apa-apa. Gue hanya ini adalah sebuah doa dari hati gue untuk bangsa ini melalui lagu. Gue posting di YouTube dan lain-lain udah. Gue diemin aja. Tiba-tiba gue lagi beres-beresin rumah, ini sama nih perjalanan dari studio itu ya. Ya, Beres-beresin rumah segala macam, tiba-tiba ada telepon dari sebuah produk mobil yang mau pakai lagu itu, Bro. come on. Mau pakai lagu itu dalam keadaan pandemi gue nggak punya Job. pekerjaan apa-apa. Ya ya. "Kita mau pakai lagu ini Mas Badai sebagai, CSR Ya. untuk nakes," Come. gitu. Ya Dan ya gue bilang, ini benar-benar istilahnya kalau ada lagu apa tuh, "Waktu Tuhan ya pasti yang itu gue alamin. ya ya Dan di saat gue tidak berharap apa-apa, ya. gue cuma, ya udah terserah Tuhan, Tuhan kerjakan yang penting gue bisa bikin karya, ya gue bikin karya. Tuhan akan lakukan bagiannya Tuhan, Yes, aku akan lakukan bagian aku, yaitu betul membuat karya terus gitu. betul, gitu.
Itu Bro yang gue alamin So di beautiful man. masa pandemi yang ya itulah. I love it. Sorry, gua Thank you, thank you, thank you couldn't nih. agree more. Please. Jadi, gue jujur penasaran banget sama nanti ketika lo harus let go, sebuah identitas lo, Mmm, yaitu, Chris Patih, mhm, of course. Tapi, gue juga penasaran gitu, lu kalau misalnya di rumah sendiri sebenarnya suka ngeteh juga? suka. Ya? Gue suka ngeteh karena menurut gue ya teh itu adalah pilihan juga sih untuk Ya, orang-orang yang ya kreatif. ya kreatif, pengen sesuatu yang apa ya, yang tenang juga karena teh itu Ya, sebenarnya menenangkan juga sih. exactly. Iya, Dan gue sering banget ya kalau misalnya gue lagi kreatif block gitu, gue mhm, bener-bener kayak, "Ah udah deh, mendingan gue ngeteh dulu." mhm, Itu kayak calm me down, iya, dan di situ secara kreatif tuh mulai sedikit demi sedikit kayak diulang dapet lagi, ya, di-restart dapet lagi gitu iya, kan. betul, I know. Dan itu kali ya yang namanya unwinding my mind mmm, gitu. Dan of course gue unwinding my mind with teh Sariwangi iya, gitu kan. Anyway, gue sukanya Sariwangi sendiri itu karena aromanya itu khas banget. Belum lagi rasanya itu pas banget dan nikmat. Dan, ya this is my go to banget lah iya, kalau misalnya gue lagi stuck secara kreatif gitu kan. So anyway, let's get back to your life story. iya, Lu tadi bilang kayak hidup lu itu pun juga menyerupai badai yang iya, kayaknya, eee, dateng dan pergi. iya, Ada satu blok bagian dalam hidup lu ketika mungkin ya ketika di Krispati sendiri gitu ya. iya, Krispati itu bisa dibilang, momen di mana lu mencicipi yang namanya kesuksesan iya, secara masif dan iya, signifikan. Yang tadinya orang mungkin nggak kenal lu, yes, tiba-tiba mereka kasih nama Badai Krispatih yes, gitu kan. Bahkan gak ada yang tahu Badai Holo itu siapa. iya, betul, betul, Taunya Badai Krispatih gitu. Now, yang gue of course kesuksesan Krispatih sendiri, gue sendiri juga mhm, tahu, kita mhm, semua juga tahu, mhm, lagu-lagunya juga kita sampai sekarang pun juga mhm, masih everlasting iya, gitu. Salah satu lagu klasiknya Indonesia banget gitu kan. iya, Tapi yang gue pengen tahu sebenarnya ketika lu memilih untuk let go. iya, Karena lu yang menemukan, lu founder-nya, iya, lu yang gue membangun, memberi nama juga, lu yang memberi nama, iya, tapi sekarang ini Krispatinya masih ada, masih, tapi elunya udah gak di situ gitu. iya, Itu kayak itu sebenarnya keistimewaannya dan keunikannya. Steve Jobs cabut dari Apple. Iya, Iya kan? betul, 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 Iya betul, kan? iya, Ha karena gini, gue ngerasa kita itu kadang-kadang memberhalakan iya, berkat yang Tuhan kasih ke kita. Gue dulu itu susah banget untuk let go Indonesian Idol. mmm, Gue menjadikan Damn I Love Indonesia itu sebagai berhala buat gue mmm, gitu juga. Nah, te dan mungkin saat itu gue gak tahu ya apakah Krispati itu menjadi sesuatu yang lu hold on to iya, banget, tapi iya, mungkin lu bisa ceritain sih? iya, jadi Krispati itu sebenarnya buat gua harus akui lah sampai hari ini, itu sekolah sekolah gua berkarya lah ya. Ya, Jadi suka nggak suka, gua harus bilang bahwa itu sejarah besar yang sudah Tuhan izinkan terjadi di hidup gua gitu. ya, Nah, gua jalanin band itu kan sebenarnya dari 2003. ya, Gua adalah salah satu founder mhm, dan salah satu inisiator juga, dan gua memberikan nama itu juga, memberikan energi terbesar mmm, dalam hidup gua, ya wow, di situ gitu. ya, Sehingga lahirlah banyak lagu-lagu yang bisa dinikmati sampai sekarang. mmm, Dan selama 13 tahun gua di situ ya, Nil, ya, gua seneng seneng, happy, terutama memberikan kebanggaan buat nyokap gua, mmm, karena sebenarnya gua tuh tidak di-support sama bokap gua untuk jadi seorang musisi kan. oh, oke, Jadi bokap gua tuh suka dengan pendidikan. mmm, Jadi gua terjebak di teknik mesin Trisakti yang nggak ada hubungannya dengan apa yang gue jalanin sekarang gitu iya, kan. So, ya itulah pokoknya mmm, intinya gua masuklah di dalam Krispati ini dan gua, bisa melakukan ini dengan baik gitu. Tapi yang gue tidak sadari adalah, eee, kesuksesan ini
menjadi anchor yang ngikat gue, Mmm, bahwa gue tidak lagi meyakini bahwa Tuhan tuh masih punya leveling selanjutnya dalam hidup gue, yang harusnya mungkin tidak harus selalu di sini. mmm, Jadi energi gue semua terkuras di sini, gue lakukan semuanya dengan hati, tapi ada yang gue lupakan, mmm. salah satunya adalah keluarga gue. Oh, wow. Ya, gue menikah 2009, Mmm, dan pada saat itu 2009 gue baru nikah 2 minggu, gue harus langsung rekaman juga dan harus bikin album terakhir bersama dengan vokalis yang lama, dan album itu juga tidak berumur lama mmm, karena ada kasus dan lain-lain. iya. Dan akhirnya gua banyak melupakan waktu dengan keluarga gua, istri, nyokap, dan lain-lain. Sampai akhirnya gue menjadi orang yang berbeda juga Wow, dalam dalam kehidupan ini, karena fokus gua adalah gua nggak mau orang menertawakan kegagalan gua, iya. gitu. Gua harus fight nih, fight 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 dan fight. Sampai akhirnya gua, eee, apa ya bahasanya, eee, lelah gitu, Iya, capek sendiri. Karena menurut anggapan gua adalah, gua fight ini udah terlalu berlebihan gitu loh, Bro. iya. Udah burn out. Udah burn out gitu. Jadi gua ngerasa, sementara gua menganggap, ini subjektivitas gua ya, gua menganggap beban gua nggak sama dengan teman-teman gua yang lain gitu. Mmm, Jadi ibaratnya kalau dalam sebuah mobil gitu ya, gua nih ada di bemper mobilnya, yang mmm, beradu sama tiang listrik, mmm, beradu sama motor, iya, beradu sama tembok, bonyok. iya, Tapi teman-teman gua yang lain, ya di dalam dengar musik, mmm, sambil makan popcorn. ngerasain AC dan Iya, lain-lain gitu ya, bisa ngobrol. Nah iya, itu subjektivitas gue pada saat itu. iya, Sampai akhirnya gue bicara sama Tuhan bahwa, apakah gue harus bertahan terus dengan mmm, begini? iya, Karena ini udah mulai masuk ke rumah tangga gue juga. iya. Harmonisasi istri gue dengan gue juga, karena gue terlalu sibuk, terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya menjadi toxic relationship yang zaman-zaman sekarang lagi in gitu ya. Akhirnya gue putuskan, Tuhan, aku mau Tuhan ajarin bagaimana caranya untuk meyakini bahwa ada leveling di depan selain ini. Berikan Wow, gua keyakinan kalau ini bukan satu-satunya dalam hidup gua. wow, Meskipun gua tahu resikonya ketika gua meninggalkan ini, semua orang akan bilang bahwa, maaf ya, ada beberapa orang yang bilang, "Lu bodoh banget," iya, gitu. Sesuatu yang pasti, penghasilan lu udah pasti, manggung lo udah ketahuan berapa, tapi lo lepas. gila, gila ini lu kayak lagi ngebuka sejarah gue di Indonesian Idol juga nih. Gitu, Orang-orang Bro. ngomong hal yang sama soalnya. Yes, gitu. Jadi gua Iya, kalau ketemu teman-teman yang sesama musisi, yang tadinya akrab sama gua, Bro, ini faktanya ya, iya, yang tadinya akrab, yang tadinya nongkrong bareng sama gua, yang tadinya menyapa gua, tiba-tiba ketika gua resign dari band ini, mereka gokil, seperti nggak mau kenal gua. gokil. Mereka seperti bilang, bahkan ada yang sampai ke telinga gua, mereka ngomong gini, "Badai sekarang bisa apa? Emang bisa dia tanpa band gedenya?" Wow, Bahkan kalau ketika gue ketemu beberapa orang media pun, mereka mengal me 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 mengatakan hal yang sama. Tapi di situ gue masuk ke kamar, gue berdoa sama Tuhan, gue bilang, "Ini keputusan besar yang gue ambil dan gue yakin Tuhan nggak akan permalukan gue." 2016 gue ambil keputusan resign, dan gue mulai jalan dengan apa yang Tuhan mau. Dengan apa yang Tuhan rencanakan sama hidup gue yang gue nggak tahu apapun setelah ini. 2019? 2016, Oh, 16, wow, 2016. mmm, Gue memutuskan resign, gila. Iya, lepaskan, gue iya, lepaskan. Dan apa yang terjadi, ya buta, nggak tahu mau ngapain gue nih, gitu kan. iya, Hari pertama gue, eee, resign dari Krispatih, ya paling gue mau bisa sowan ke teman-teman label atau mungkin ke IO-IO mau present bahwa sekarang gue solo, gitu kan segala macam. Tapi pelan-pelan Tuhan rangkai, rangkai rangkai, akhirnya di 2016 itu gue bisa punya rejeki untuk bikin sekolah musik. mmm, Itu adalah seperti, Tuhan kayak nunjukin satu dulu bahwa
lu melepaskan ini, gue sediain yang baru, yang mungkin lu nggak pernah duga sebelumnya. Gue dulu punya cita-cita pengen bikin sekolah musik, tapi nggak pernah bisa karena waktu gue habis di sini. Betul. Nah sekarang Tuhan kasih, 2016 gue ketemu investor, kita bikin sekolah musik, akhirnya menghasilkan Badai School of Music. Wow. Ya mungkin yang pada akhirnya pandemi juga tutup sih Bro. Mmm, Karena ya lu tahu sendirilah pandemi pada lah. saat pandemi segala macem kan. Ya. Tapi bertahan 4 tahun sekolah itu. Mmm, Jadi di situ gue merasa bahwa, oh ya ketika kita mau ngambil sebuah langkah besar, harus ada yang dikorbankan. ya, Ya kita nggak tahu harus mengorbankan apa, tapi yang jelas gue melakukan ini dengan pengorbanan yang tidak murah juga. pastinya pastinya. Mengorbankan image, mengorbankan tekanan-tekanan publik dan segala macamnya. Sebenarnya apapun yang terjadi di band gue dulu, Mhm, sebenarnya sih gue udah anggap selesai. ya Ya sudahlah, ya ya. kan. Tapi memang harus diakui, gue nggak bisa lupa. Terkadang itu masih menghantui pikiran gue, bahkan dalam hati gue gitu. Sampai akhirnya, mmm, gue susah mengucapkan, eee, maaf gitu ya. Nama ini terlalu gue pegang, terlalu gue hold, sehingga apa yang gue pegang ini melukai tangan gue sendiri gitu. Oh, Gue bersyukurnya adalah apa, Tuhan bisa pakai rongsokan ini. come on. Badai ini sebuah rongsokan lah, istilahnya rongsokan yang tidak sempurna, tapi Tuhan bisa bikin pakai gua untuk tetap bikin lagu yang bagus gitu.